was everything you know. And I'll be killed. So what? This. Halo warga nobar yang adalah pokoknya gimana? Udah kangen gajian belum hari ini? Kayak apa kabarnya bebuhan tulang punggung keluarga? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series terbaru 2025 lanjutan dari Tulsa King season 1 dan 2 yang tentu saja dibintangi oleh Abah Sylvester Stallone yang kalian tunggu-tunggu. Di season kali ini beliau lagi-lagi harus berhadapan dengan mafia penguasa Tulsa. Inilah sebuah series panjang nang cocok banar kesan menemani bebuhan pian pas lagi gabut nunggu token listrik bunyi tapi dananya belum ada. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Tulsa King season 3. Assume correctly. And I had to do what I had to do to survive. I have some ideas that I think will help. I thought Misfits. What do you want from me? Your daughter wants you do it again, she's gonna fall you apart. had a proposition. We do. Setelah penangkapan Dwight di akhir season kedua, kini dia dibawa ke sebuah ruangan khusus yang gelap. Di sana terlihat kepala FBI bernama Musso menemui Dwight dan menjelaskan bahwa keluarga Invernizzi memang sudah lama menjadi target. Namun, rencananya gagal total karena salah satu anggotanya tewas akibat dibunuh oleh Dwight di season pertama. Dan alasan Dwight dihukum 25 tahun saat itu adalah karena dia membunuh agen tersebut saat menyamar. Tetapi Dwight mengaku terpaksa melakukannya karena ingin mengakhiri penderitaan si agen yang diborgol di dalam rumah yang terbakar. Lalu Musso menyampaikan tujuan utama penangkapan Dwight, yaitu ingin meminta Dwight bekerja untuk FBI. Musso bahkan mengancam akan menjebloskan semua teman-temannya ke penjara kalau sampai Dwight menolak. Musso menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh penegak hukum. Oleh sebab itu, mereka memakai jasa Dwight untuk menjalankan hal-hal kotor tersebut. So when I call, you answer. Setelah pembicaraan selesai dan jelas bahwa Dwight kini berada di bawah kendali mereka, Dwight pun langsung dibebaskan. Kemudian Dwight pergi ke peternakan gebetannya, yaitu Margaret, dan berniat mengakhiri kedekatan mereka. Dia tidak ingin Margaret ikut terseret dalam masalah hidupnya yang rumit. Tapi belum sempat Margaret menjawab, Dwight langsung meninggalkannya begitu saja. Lalu saat di perjalanan pulang, seorang sekutu keluarga Invernizzi bernama Ray menelepon dan meminta Dwight datang ke New York. Karena hubungan mereka sebenarnya tidak buruk, maka Dwight setuju dan pergi bersama Bigfoot serta Goody. Sesampainya di sana, hanya Dwight yang bisa bertemu Ray yang merupakan seorang bos mafia di New York. Di awal pembicaraan, Ray mengatakan bahwa dia akan memberikan jatah wilayah untuk Dwight di New York. Hal itu sesuai janji dari keluarga Invernizzi, karena Dwight telah menjalani hukuman 25 tahun. Namun Dwight bilang bahwa bisnisnya di Tulsa sudah lebih dari cukup dan dia tidak ingin ikut campur urusan Invernizzi lagi. Ray yang mengetahui usaha besar Dwight di Tulsa kemudian meminta agar Dwight bersedia berbagi. Tetapi karena Dwight sudah paham tujuan asli Ray, dia dengan tegas menolak lalu pergi meninggalkan rumah itu. Not happening. State Highway 45, road and go. Berpindah ke urusan lain, terlihat seorang gadis pirang bernama Cleo baru tiba di Tulsa. Dia merupakan mantan terindahnya Mitch yang datang untuk mencari bantuan. Karena ayahnya bangkrut, dia terpaksa menjual tempat penyulingan ciu yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga. Mendengar kabar itu, Mitch langsung penasaran siapa pembelinya. Ternyata tempat tersebut hendak dibeli Jeremiah Dunmeyer, salah satu mafia di Tulsa yang cukup ditakuti. Cleo juga memberitahu bahwa besok mereka akan mengadakan lelang untuk menambah cuan. Cleo mengundang Mitch datang kalau sempat.
sekalian nostalgia mengenang masa lalu. Mitch yang tahu kualitas minuman buatan ayah Cleo kemudian menemui Dwight di barnya. Di sini, Mitch ingin Dwight membeli usaha itu demi membantu Cleo. Lalu Dwight yang baru mencoba ciunya pun langsung tertarik karena kualitasnya top tier, bahkan ngalahin orang tua. That rarely comes along. Rarely. Let me handle him. Tak lama kemudian, Margaret datang menghampiri Dwight untuk menegaskan bahwa dia tidak akan pergi begitu saja. Margaret meyakinkan kalau dia akan tetap di sisi Dwight dalam kondisi apapun. Dari sikap Margaret yang sekeras baja, Dwight hanya bisa menerimanya. Meskipun hidupnya sedang seperti kerupuk tersiram kuah panas alias melehoi dan penuh beban. Lalu kita berpindah ke toko garam Cina milik Bodhi yang kini dipegang oleh Joanne, adiknya Dwight. Toko itu terlihat semakin ramai dan sibuk, hingga kemudian Joanne menyuruh Bodhi ke ruangannya. Dia menjelaskan bahwa Dwight meminta Bodhi menyerahkan uang setoran ke Bill, si bos gangster penguasa wilayah. Joanne juga memberikan alamat pertemuan dan menyuruh Bodhi membawa Tyson serta Grace sebagai pengawalan. Walaupun terlihat koler alias mager, Bodhi tetap bersikap profesional dan langsung tancap gas menuju lokasi bersama dua rekannya. Perjalanan mereka cukup jauh hingga butuh waktu 3 jam untuk sampai. Bodhi kesal bukan karena boolnya panas, tapi karena kelompok Bill adalah orang-orang yang pernah menghabisi sahabatnya, yaitu Jimmy. Saat hampir sampai, tiba-tiba indikator mobil listriknya Bodhi berkedip-kedip karena baterainya habis. Alhasil, mereka terpaksa berhenti, lalu Tyson mengabari Dwight untuk mengubah tempat pertemuan. Dwight yang malas ribet langsung menelepon Bill dan menyuruh Tyson menjelaskan semuanya. Ketika Bill menyetujui, dia segera memerintahkan anak buahnya mengambil uang di lokasi baru. Namun begitu tas diberikan, ternyata isinya hanya buku-buku koleksinya Bodhi, bukan uang setoran. Oh, shit. Oh, honest mistake. Karena jaraknya lebih dekat ke toko milik Bodhi, salah satu anak buah Bill akhirnya membawa Bodhi untuk mengambil uang ke sana. Sedangkan dua anak buah lainnya menahan Tyson dan Grace supaya tidak kabur seperti anak kos telat bayar uang sewa. Masalahnya, anak buah yang mengantar Bodhi ke toko itu kebetulan orang yang dulu membunuh Jimmy. Maka saat dia menyuruh Bodhi agar lebih gercep untuk menyerahkan uang, Bodhi mulai terpancing emosi dan langsung menodongkan senjata ke lak-lakan si jamet. Because it's the fucked up ethos of your... For sparing my worthless... Say it. Thank you. Close enough. Lalu malamnya, Bill yang mendengar anak buahnya sempat ditodong langsung menghubungi Dwight dan meminta penjelasan. Tetapi Dwight hanya mengatakan bahwa Bodhi menyimpan dendam setelah sahabatnya meninggoy. Bahasa halusnya, ya wajar kalau Bodhi bawaannya pengin ngamuk saat melihat si pelaku. Hah, coba dipikirkan secara logika. That's not the point. Actually, it is. Keesokan paginya, Dwight datang ke rumah Cleo. Setelah sedikit basa-basi dengan mantannya Mitch itu, Dwight langsung menemui ayah Cleo untuk membahas pabrik penyulingan Ciu. Tanpa banyak bacot, Dwight menawarkan pembelian dengan harga 2 kali lipat dari penawaran Samidi. Ayah Cleo sempat tergiur, namun kemudian menolak karena dia tahu siapa Samidi sebenarnya. Orangnya luar biasa berbahaya, bahkan polisi pun malas berurusan dengannya. Di luar rumah terlihat Mitch sedang berduaan dengan Cleo yang sepertinya masih menyimpan rasa. Di momen itu, anak Samidi yang bernama Panjul datang. Rupanya, Panjul adalah musuh bebuyutan Mitch di masa lalu dan kedatangannya pun langsung merusak suasana. Ain't problem. No one in the prison problem. What do you want, Cole? My daddy, yours. So deliver it then. Meskipun sempat ditolak, Dwight tidak menyerah begitu saja. Besoknya, dia kembali menemui ayah Cleo. Tapi kali ini Dwight menawarkan jaminan perlindungan untuk keluarganya. Dia juga menyampaikan bahwa kerjasama ini murni bisnis tanpa niat mengambil rumah atau warisan keluarga Cleo. Setelah mendengar tawaran tersebut, ayah Cleo akhirnya menyetujui tawaran itu.
Malamnya, Dwight mendapat telepon dari Musso yang ternyata sudah tahu perjanjian antara Dwight dan ayah Cleo. Namun, inti panggilan itu adalah untuk memberi informasi bahwa dalam beberapa hari ke depan, Dwight akan mendapat misi yang harus diselesaikan. Lalu kita berpindah ke sosok Jeremiah yang menjadi musuh utama Dwight yang memang lebih cocok jika dipanggil Samidi. Jeremiah alias Samidi merupakan tiran di wilayah Tulsa yang berkaitan dengan diksi mafia. Dia juga dikenal tidak segan menggunakan kekerasan demi memenuhi keinginannya. Di waktu itu, Panjul memberitahu Samidi bahwa ayah Cleo telah membatalkan penjualan pabrik. Maka Samidi bersama beberapa orang langsung mendatangi rumah keluarga Cleo untuk memastikan kabar tersebut. Setelah fakta itu terbukti benar, Samidi langsung pergi dan memerintahkan anak buahnya untuk mulai bertindak. Tentu saja, bertindak yang dimaksud adalah dengan menggunakan cara brutal. Setelah kematian ayahnya akibat kebakaran hebat, Cleo lalu mengadakan tahlilan di rumah duka. Ketika Dwight hendak ikut membaca Yasin, Goody muncul sambil membawa karangan bunga. Namun tujuan Goody bukan untuk berbelasungkawa saja. Dia juga menyampaikan kabar bahwa Arman, sahabat Dwight yang pernah berkhianat, kini hilang tanpa jejak. Mendengar hal itu, Dwight langsung menyuruh Goody mencari Arman secepat mungkin sebelum masalah berubah menjadi semakin besar. Lalu saat Dwight baru mengambil besek, tiba-tiba Samidi dan putranya muncul. Dwight pun menghampirinya lalu menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui siapa dalang dari kejadian yang menimpa ayah Cleo. It's a genuine tragedy. I'm not the type of man that you want to with. Tetapi Samidi justru mengalihkan pembahasan sambil menawarkan harga 3 kali lipat dari nilai yang sudah dibayarkan Dwight untuk pabrik. Dwight tentu langsung menolak karena merasa ada udang di balik bakwan. Joanne sempat menyarankan agar Dwight menerima tawaran tersebut sebab menurut penelitiannya, pabrik itu telah rugi selama 10 tahun. Bahkan mereka juga tidak memiliki jaringan distributor. Tapi melihat Samidi sangat ambisius menguasai pabrik, Dwight curiga bahwa pabrik Ciu milik Cleo menyimpan sesuatu yang sangat bernilai. Maka dari itu, Dwight memilih mencari tahu langsung dari Cleo. Siapa tahu ada sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Cleo kemudian membawa Dwight ke sebuah lokasi tersembunyi milik keluarganya. Di sana, dia menunjukkan sebuah gudang tua yang menyimpan bourbon berusia puluhan tahun. FYI, minuman bourbon adalah jenis whisky Amerika yang terbuat dari campuran biji-bijian dan harus mengandung minimal 51% jagung, lalu disimpan dalam tong kayu tertentu tanpa bahan tambahan. Semakin lama umur simpan, maka semakin mahal harganya. Selama ini, Dwight hanya mengetahui bahwa produk keluarga Cleo rata-rata sudah berumur 12 tahun. Namun ternyata ayah Cleo meninggalkan koleksi bourbon berusia 50 tahun yang harganya jelas fantastis. Inilah alasan Samidi berani menawarkan harga sampai berkali-kali lipat. Apalagi tempat itu memiliki 200 tong yang jumlah keseluruhannya mencapai kurang lebih 2,5 triliun rupiah. Cuan, cuan, cuan. Dwight akhirnya memutuskan untuk memasarkan koleksi tersebut. Namun pabrik penyulingan dan ruang packing terlihat mulai rusak sehingga perlu diperbaiki lebih dulu. Lantas Dwight meminta ayah Tyson menjadi teknisi utama. Tyson sempat tak yakin ayahnya mau, tapi Dwight berharap pengalamannya yang buruk dengan dunia gangster tidak membuat beliau mundur sebelum mencoba. Masalah berikutnya adalah distributor, sebab hampir semua distributor besar sudah berada di bawah kendali Samidi. Meskipun begitu, Dwight tetap mencoba mengajukan penawaran ke salah satu distributor besar yang masih mungkin diajak bekerja sama. Real Enterprise. Walden Eustace. Walden? Setelah dari situ, Tyson langsung pulang dan menyampaikan tawaran pekerjaan tersebut kepada ayahnya. Ayah Tyson awalnya menolak karena trauma dulu pernah hampir meninggoy akibat ikut campur dalam pergangsteran. Namun Tyson menjelaskan bahwa usaha kali ini resmi dan jauh dari urusan senjata. Ditambah dorongan dari istrinya yang ingin sang suami memantau sang anak. Alhasil, beliau pun mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. I think you should do it.
Yes, babe. Di sisi lain, Dwight mencoba menemui seorang distributor bernama Walden. Walden sebenarnya tertarik, tetapi dia menolak karena Samidi menekan semua distributor agar hanya menjual produk darinya. Dwight yang sudah menduga hal ini langsung berjanji akan membantu Walden menghadapi ancaman Samidi, sehingga Walden pun setuju untuk bekerja sama. Kabar mengenai bisnis baru Dwight ini cepat terdengar sampai ke Bill. Bill pun tantrum karena tidak mendapatkan informasi lebih dulu, padahal mereka sudah jadi rekan bisnis. You need fucking backup for this geek squad of yours, right? Dixie fucking Mafia. It is no fucking joke. Namun Dwight justru memanfaatkan momen tersebut untuk meminta bantuan Bill dalam distribusi barang. Bill memiliki beberapa truk yang sangat cocok untuk mengirimkan Ciu ke berbagai sudut Tulsa. Meski sikap Bill terlihat setuju, dia tetap bergaya songong dengan menyatakan bahwa dirinya ingin mempertimbangkan dulu. Tepat setelah itu, Bill mendapat telepon dari Paijo yang sudah bosan dengan kehidupannya di New York. Paijo meminta Bill mencarikan info loker di Tulsa, seakan Tulsa adalah tempat rekreasi bagi mafia yang sedang bosan. All right, keep your buzzer on. Sementara di pabrik produksi, Body kembali berpapasan dengan Jamet yang dulu menghabisi sahabatnya. Lalu Body bilang kepada Grace bahwa dirinya akan membuat orang itu hidup sengsara, bukan melalui peluru tetapi dengan meretas ponselnya si Jamet. Body akan menghantui si Jamet saat dia sedang scroll TikTok, main MyChat, atau buka situs esek-esek, sehingga setiap kegiatannya menjadi seperti siksaan. I will control every aspect of his life. Usaha Dwight yang melibatkan Bill rupanya langsung diketahui oleh Panjul. Dan tentu saja informasi itu sampai ke telinga Samidi. Begitu mengetahui Bill akan dilibatkan dalam distribusi, Samidi langsung menemui Walden dan mengancam supaya Walden tidak berkhianat. Walden tidak punya pilihan selain mengangguk karena ancaman Samidi lebih menyeramkan daripada ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi anteknya Samidi malah melakukan ini. Di sisi lain, Dwight mencoba mencari dukungan tambahan. Kali ini dia menemui Carl Tracer yang sekarang mencalonkan diri jadi gubernur. Dwight lalu menawarkan kerjasama, yaitu apabila Carl mau membantu urusan bisnis Ciunya, maka Dwight akan membantu memperkuat posisi Carl dalam pemilu. Malamnya, saat Mitch sedang di rumah bersama Cleo, sejumlah tamu tak diundang datang menghancurkan suasana. Untungnya, Mitch berhasil membuat mereka lari kocar-kacir dan rupanya tamu misterius itu adalah Panjul yang mencoba memberikan peringatan keras kepada Dwight dengan menargetkan para anggotanya. Panjul pun langsung pulang dan melapor kalau dia gagal menghabisi Mitch. Namun Samidi yang mengetahui anaknya terluka justru melakukan ini. Sementara itu, Goody terus mencari keberadaan Arman. Dia sudah berkeliling ke berbagai tempat, namun tetap pulang dengan tangan kosong. Ketika Dwight diberi kabar bahwa Arman belum ditemukan, tiba-tiba Samidi muncul di markas Dwight. Samidi tampaknya ingin menunjukkan kesan berani dengan datang sendirian. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan semua yang dimiliki Dwight, termasuk menyakiti orang-orang tersayangnya. Tetapi Dwight justru melihat sisi lain. Menurut Dwight, kedatangan Samidi adalah tanda bahwa Samidi mulai merasa terancam dengan kekuatan kelompok Dwight yang perlahan membesar. Anjay, Kai Sigma. Comes to my people and you hurt them. The thing is, I'm gonna have fun doing it. I will snatch away your meaningless existence. Setelah serangan terhadap Mitch yang dilakukan oleh kubu Samidi, Dwight segera mengumpulkan semua orang kepercayaannya. Dia menyadari situasi mulai panas sehingga Dwight memerintahkan agar tidak ada satupun tindakan gegabah yang dapat membuat kelompoknya terlihat lemah. Bukan karena Dwight takut, tetapi menurutnya lebih baik berhati-hati daripada sok jago lalu tumbang karena salah langkah.
Tidak lama setelah pertemuan itu selesai, Musso menelpon Dwight dan memerintahkannya pergi ke sebuah lokasi rahasia yang sudah ditentukan. Dwight tentu tidak bisa menolak, apalagi Musso selalu membawa ancaman penjara untuk semua anggotanya. Dia lalu pergi dengan diantar oleh Bigfoot. Setelah itu, Dwight naik ke sebuah mobil putih yang sudah menunggunya. Namun begitu dia duduk di kursi belakang, mobil itu ternyata memiliki sistem kemudi otomatis. I might spend a week at the Magic Castle presidential suite. I see a mail truck. Know that Seriously, guys, I ain't fucking around now. just watch it from high rises. Weird luck, cause when we Sesampainya di tempat Musso menunggu, Dwight tidak diberi kesempatan untuk protes karena langsung diajak pergi menuju Texas. Target Musso kali ini adalah seorang pria bernama Dexter yang mendapat julukan si pembuat jam. Dia memang terlihat sebagai tukang servis jam dinding, tetapi keahlian tersembunyinya adalah merakit alat ledak sekaligus menghapus jejaknya seperti sulap. Menurut informasi, Dexter tidak peduli mau korbannya bocil atau Gen Z. Selama angkanya cocok, dia akan bekerja dengan mulus. Tapi tujuan Musso memakai jasa Dwight bukan untuk membunuh Dexter, melainkan memancingnya dengan berpura-pura sebagai pembeli. Musso sengaja tidak memakai anak buahnya sendiri karena Dexter terkenal sangat cerdik. Dia bahkan mampu mengenali agen pemerintah hanya dari gaya berdirinya. Di tengah perjalanan, mobil Musso diberhentikan oleh polisi patroli karena dianggap terlalu ngebut. Awalnya, polisi itu bersikeras menilang mungkin di sana udah akhir bulan. Tetapi Dwight mencoba mengajak ngobrol dengan basa-basi nggak penting. Dia bahkan menyogok dengan menjanjikan tiket pertandingan baseball untuk anak si polisi. Hingga akhirnya mereka dibiarkan pergi. Setibanya di Texas, Dwight langsung masuk ke toko jam milik Dexter dengan alasan ingin memperbaiki jam. Setelah mengamati situasi, Dwight menyindir bahwa toko jam ini tampaknya bukan sekadar toko biasa, melainkan tempat mencuci uang paling rapi di kota tersebut. Dwight kemudian mengungkap tujuannya datang, yaitu untuk melakukan pembelian besar. Awalnya Dexter menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa dia tidak bekerja sama dengan orang yang belum dikenal. Namun, Dwight menyarankan agar Dexter mencari informasi tentang siapa dirinya, lalu mempertimbangkan tawarannya. Look up Dwight and Freddy. Sementara itu, di pabrik penyulingan, Tyson terlihat sangat bosan menunggu kabar tentang siapa sebenarnya Samidi. Karena tidak tahan hanya menjadi penonton, Tyson akhirnya mengajak Grace dan Body mencari informasi sendiri. Dengan menggunakan mobil trapesium yang anti peluru milik Tyson, mereka terlebih dahulu mengikuti pergerakan Panjul secara diam-diam. Setelah mengamati Panjul dalam beberapa waktu, mereka mencoba terus membuntutinya hingga mobil Panjul berhenti di sebuah bangunan kosong yang terlihat mencurigakan. Karena tidak sabar menunggu, Tyson dan dua kawannya itu akhirnya nekat masuk ke bangunan mencurigakan tersebut. Ternyata tempat tersebut bukan markas mafia seperti dugaan mereka, melainkan arena judi khusus lansia bau tanah yang masih ingin adu keberuntungan. Demi menjalankan misi intelijen ala kadarnya, mereka mencoba ikut bermain untuk melihat bagaimana cara kerja si panjul-panjul ini. Belum sampai 1 menit permainan dimulai, tiba-tiba Goody datang. Ternyata Grace yang meneleponnya karena takut mereka terlibat dalam bahaya. Di sini Goody menduga bahwa arena ini sebenarnya dibuat untuk menipu para lansia. Sementara Panjul sudah menempatkan anak buahnya sebagai pemenang permanen untuk melancarkan tipu muslihat tersebut. Oleh karena itu, Goody memutar otaknya supaya bisa membuat para pemenang palsu kalah telak. Dan akhirnya Goody berhasil memenangkan permainan. Awalnya Panjul keberatan memberikan hadiah,
Tapi setelah melihat beberapa peserta mulai memasang wajah curiga, Panjul akhirnya menyerahkan hadiah tersebut kepada Tyson Chess. Di waktu bersamaan, pabrik penyulingan Dwight kedatangan istrinya Arman. Perempuan itu melaporkan bahwa suaminya menghilang tanpa kabar. Karena Dwight sedang berada di luar kota, maka Joanne yang berjaga hanya bisa berjanji akan menyampaikan pesan tersebut. Di sisi lain, Mitch mengajak Cleo jalan-jalan menggunakan mobil antiknya. Cleo terlihat sangat senang lalu meminta untuk mengendarainya sendiri. Mitch mengira mereka hanya akan memutari perumahan, tapi tak disangka Cleo membawa mobil itu menuju rumah Samidi. Loh. Cleo, stop it. Stop! Ternyata, niat Cleo hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak takut. Dia bahkan akan membalas perbuatan Samidi yang telah membuat ayahnya tewas. Samidi tampak menahan diri karena sadar Cleo bukan lawan sebanding. Dia lalu segera mengusir mereka sebelum kesabarannya habis. You know what comes if you don't. Cleo, let's go. Young man, you should be careful about the company you keep. Namun tindakan berani Cleo itu justru membuat Mitch geram. Dia takut Cleo justru menyeret dirinya kembali ke penjara, seperti masa lalu yang tidak ingin dia ulang. Radar, not above it. Do you understand me? We're strangers. Kembali ke Tyson CS yang kini foya-foya di sebuah klub menggunakan hadiah yang mereka dapat. Di sana, seorang cewek cukurukuk bernama Lily mencoba merayu Tyson. Sebagai bujang yang kesepian, Tyson tentu tidak melewatkan kesempatan langka ini. Tetapi saat mereka ke ruang VIP, tiba-tiba Panjul datang bersama pasukannya dan langsung menangkap Tyson. Tujuan Panjul bukan meminta kembali uangnya, melainkan memaksa Tyson membongkar lokasi penyimpanan bourbon berusia 50 tahun. Tyson awalnya tak mau menjawab meskipun sudah dihajar habis-habisan. Namun tekadnya goyah ketika Panjul menjadikan Lily sebagai ancaman. Setelah mendapatkan lokasinya, Panjul langsung menghabisi anak buah Bill yang bertugas menjaga tempat penyimpanan tersebut. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Tyson yang disekap di bagasi mobilnya. Beberapa saat kemudian, Dwight ditelepon Goody yang memberitahu tentang masalah di gudang penyimpanan ciu legendarisnya. Oleh karena itu, Dwight langsung tancap gas ke TKP. Dunmar won't. Setelah Bourbon berusia 50 tahun berhasil dicuri oleh Panjul, Dwight segera mengumpulkan seluruh anggotanya. Dia kecewa karena rencana besar yang sudah dia pikirkan matang-matang kini berantakan akibat kecerobohan anak buahnya sendiri. Namun Dwight tidak berniat menangisi kesalahan sehingga dia langsung membagi tugas baru. Dia meminta Body menelusuri situs jual beli yang mungkin dimanfaatkan pihak Samidi sebagai jalur distribusi. Untuk Grace, Dwight meminta agar dia mencari pedagang ciu grosiran dengan reputasi paling bagus, supaya nanti mereka siap memasarkan bourbon begitu berhasil merebutnya kembali. Sedangkan Tyson diminta menemukan cara untuk menebus kesalahan yang sudah dia perbuat. Thank you, boss. Let's go. Tak lama kemudian, Bill datang membawa mobil khusus yang rencananya untuk mengangkut bourbon legendaris. Namun Dwight menjelaskan bahwa barang tersebut sudah dicuri Samidi. Mendengar anak buahnya yang menjaga gudang ikut menjadi korban, Bill langsung setuju untuk membantu Dwight sekaligus membalas dendam. Di tengah itu, Body memberitahu kalau dia telah menemukan mobil yang digunakan untuk mengangkut bourbon. Dan mobil tersebut terpantau dari rekaman CCTV yang dia pasang di beberapa lokasi. Dari situ, dia akhirnya mendapatkan lokasi sopir yang bekerja untuk Panjul. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, Dwight dan Bill pun langsung tancap gas. Sesampainya di lokasi, Bill meminta agar dirinya yang turun tangan karena merasa berhak menagih balasan. Awalnya, Dwight meminta Bill hanya mengambil informasi, namun Bill malah melakukan ini.
Akibat emosi Bill lebih dulu berangkat daripada logika, informasi itu justru tidak didapatkan sama sekali. Sementara di New York, Paijo tiba di rumah Ray untuk mengabarkan bahwa Dwight kini memperluas usahanya ke bisnis siu bourbon. Ray terlihat tertarik dengan endingnya karena dia tahu usaha itu pasti mengganggu kedudukan Samidi yang selama ini menjadi raja ciu di Tulsa. Kemudian kita berpindah ke kantor Body di mana dia sedang menunjukkan kemampuannya di bidang IT. Kini Body berhasil melacak sekaligus mengacaukan sistem penjualan milik Samidi. Dia membatalkan pemesanan, mengubah pengiriman, bahkan membuat persediaan Samidi terlihat seperti lenyap ke dimensi lain. Menyadari keahlian Body, Grace meminta agar Body membuat iklan bourbon dengan wajah salah satu influencer ciu menggunakan Gemini AI. I'm sorry. Setelah hasilnya terlihat meyakinkan, Grace kemudian menunjukkannya kepada Joanne. Dan Joanne langsung meminta Body mengunggah video tersebut karena dinilai sangat menarik. Sementara itu, aksi sabotasenya Body ternyata terpantau oleh Panjul. Dia pun langsung melapor ke ayahnya. Namun, sang ayah malah menyalahkan Panjul karena merasa sistem yang digunakan anaknya itu terlalu mudah diretas. Panjul lalu memberitahu kalau dia sudah mendapatkan penggantinya, yakni bourbon legendaris yang berhasil dia curi dari Dwight. I got it back. Now, come with me. Later. Di sisi lain, Margaret, si gebetannya Dwight, bertemu dengan Cal. Inti pembicaraan mereka adalah Margaret bersedia membantu Cal memenangkan pemilu mendatang. Namun dia memberi syarat agar Cal menjual saham miliknya di peternakan keluarga Margaret. Cal terlihat kaget, tetapi tawaran Margaret terlalu menggiurkan untuk ditolak. Di waktu yang sama, Musso mengingatkan Dwight agar tidak terlalu larut mengurusi persaingannya dengan Samidi, sebab dia khawatir hal itu dapat mengganggu misi yang telah ditugaskan Musso untuk Dwight. Setelah itu, Margaret menemui Dwight dan menceritakan semuanya. Mendengar Margaret baru saja bertemu Cal, wajah Dwight sempat menunjukkan rasa tidak suka. Meskipun namanya dikenal sebagai sosok sangar, Dwight tetap manusia biasa yang bisa merasa cemburu. Namun setelah memikirkan keuntungan yang lebih besar, Dwight akhirnya menyetujui langkah yang diambil Margaret. So without my help, ain't gonna Your happen. hands are a little familiar. I'm gonna break his jaw in 6 places. Kabar tentang Tyson yang dianggap menjadi biang masalah akhirnya terdengar oleh ayahnya. Sang ayah mendatangi Tyson karena ingin membantu putranya mendapatkan kembali kepercayaan dari Dwight. Anak abah banget ini si Tyson. Mereka berdua kemudian mulai memantau gudang yang pernah digunakan Panjul sebagai tempat penyimpanan. Namun saat sedang mengintai, Tyson melihat Lily si cewek cukurukuk berada di lokasi. Dari situ Tyson menyadari bahwa Lily ternyata bagian dari kelompok Panjul. Sontak Tyson merasa malu sekaligus kesal karena dia pernah percaya kepada seseorang yang ternyata merupakan bagian dari kelompok musuh. Sambil terus mengikuti Lily dari kejauhan, Tyson juga memberitahukan kemungkinan lokasi bourbon kepada Dwight. I think she's gonna lead us to the 50. Setelah beberapa lama membuntuti Lily, usaha Tyson dan ayahnya akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan kembali bourbon 50 tahun yang telah dicuri. Awalnya, sang ayah ingin langsung bertindak, namun saat itu Dwight dan seluruh anggota lain datang. Sementara di dalam gudang, Samidi akhirnya mencicipi bourbon tua itu sebagai bentuk perayaan kecil. Usai merasakan kenikmatan yang hakiki, Samidi langsung berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Namun Panjul justru kecewa karena merasa seluruh kerja kerasnya tidak dihargai oleh sang ayah. Lalu saat dia keluar untuk menenangkan pikiran, tiba-tiba Move and die, son. Panjul kemudian ditangkap dan dijadikan alat tukar demi mendapatkan bourbonnya kembali. Ketika mengetahui putranya ditangkap, Samidi awalnya tidak ingin menukarnya dengan bourbon. Dia menganggap putranya tidak memiliki nilai sebanding dengan harga bourbon. Wah, bapak macam apa ini? Yes or no?
Namun setelah berpikir ulang, Samidi memilih menyelamatkan anaknya meskipun dia bersumpah akan mengambil kembali bourbon tersebut suatu hari nanti. Setelah keberhasilan itu, malamnya Bill mendapat panggilan dari Ray si tua bangka. Inti dari panggilan tersebut adalah Ray ingin Bill menghubunginya kapan saja jika dia membutuhkan bantuan. Problem with it, he wants the phone call away. Setelah bourbon berhasil direbut kembali, Dwight segera memperkenalkan produk tersebut dalam acara khusus. Tamu yang hadir merupakan orang-orang yang dianggap mampu memberi dampak besar terhadap perkembangan bisnisnya. Sementara itu, kita diperlihatkan dua remaja vintage yang sedang nyantai di kamarnya Dwight. Sebelum Dwight berangkat, Margaret mengatakan bahwa urusannya dengan Cal tampak berjalan lancar. Margaret bahkan berencana mengajak Cal ke acara peluncuran bourbon agar namanya semakin dikenal menjelang pemilihan gubernur. Margaret menganggap acara ini sebagai sarana promosi politik gratis. Jealous. Come on, hey. Possessive? If I wasn't depressed, I am now. Di sisi lain, Samidi tentu tidak tinggal diam. Dia meminta Panjul untuk bersiap dan mengumumkannya ke seluruh anak buah. Selain itu, Samidi juga memanfaatkan hubungan lamanya dengan Jaksa Agung untuk mengacaukan acara peluncuran bourbon. Konon katanya, biaya kampanye Jaksa Agung sebagian besar berasal dari Samidi, sehingga permintaannya sulit ditolak. Samidi kemudian meminta agar Jaksa Agung mengirim inspektur kesehatan untuk membubarkan acara tersebut. Sambil menunggu instruksi dari ayahnya, Panjul mampir ke bar milik Dwight dan bertemu seorang bartender perempuan. Di sini, tampaknya Panjul mulai tertarik dengan cewek pirang itu. Dia pun berusaha bersikap santai meskipun hidupnya sedang ruwet. Come around anytime. Sementara di sisi lain, dalam perjalanan menuju acara, Tyson meminta nasihat kepada Dwight mengenai kesalahan yang sudah dia perbuat. Dwight menegaskan bahwa seorang laki-laki bukan dinilai dari otot, tetapi dari kemampuannya mengendalikan diri. Tyson pun mengangguk sebab nasihat itu terasa seperti tamparan halus. Selain itu, Dwight juga memberi Tyson motivasi yang membuat kepercayaan diri Tyson akhirnya kembali. Feel better? Feel much better. Setibanya di lokasi, Dwight tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ketika dia sedang berdiskusi mengenai prediksi keuntungan bersama Body, Goody datang membawa pesan dari Bill. Lantas Dwight menemui Bill yang kemudian mengatakan bahwa Paijo mencoba mencari tahu tentang bisnis bourbon milik Dwight. Selain itu, Ray juga berusaha merayunya agar mengkhianati Dwight. Bill pun menanyakan rencana Dwight untuk menghadapi Ray karena bisnis bourbon terlalu besar untuk diabaikan oleh si mafia New York. Jika tidak berbagi, sangat mungkin akan terjadi pertempuran besar. Selain itu, Bill juga memberi kabar bahwa salah satu tempat transaksi mereka baru saja digerebek aparat. There's no way. You're overthinking this. Am I? Yeah. Namun Dwight justru tenang. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan Ray ataupun FBI. Menurutnya, inilah saat yang penting bagi kelompoknya, sehingga jika harus berperang, Dwight siap menghadapinya. Fortune favors the bold. Tak lama kemudian, Dexter meminta bertemu karena menganggap Dwight memenuhi kriteria pembeli. Dwight awalnya menolak karena acara belum dimulai. Namun, Musso yang ternyata menyadap ponsel Dwight memaksanya menemui Dexter. Ketika Dwight kembali menolak, Musso mengirim foto seorang perempuan yang tewas akibat ledakan. Alhasil, Dwight yang masih punya hati nurani tidak punya pilihan selain pergi. Dengan ditemani Tyson, Dwight akhirnya menemui Dexter di bar miliknya. Di sini, Dexter menegaskan kalau sebelum menerima pesanan, dia selalu memeriksa latar belakang pembeli, mulai dari tempat tinggal, bisnis, sampai daftar pegawai, dan Dwight dianggap cocok menjadi pelanggannya. Dexter kemudian menanyakan spesifikasi ledakan yang diinginkan Dwight, mulai dari kekuatan, jarak, hingga targetnya. And the lucky recipient? Jeremiah Dunmire. Ternyata, Dwight memanfaatkan misi itu untuk menghabisi Samidi. Dexter lantas meminta setengah harga dibayar di muka dan sisanya diberikan setelah pekerjaan selesai. Dwight pun menuruti syarat tersebut sebab urusan seperti ini bukan sesuatu yang bisa ditawar.
Di luar bar terlihat seseorang mengamati Dwight dan Dexter dari kejauhan. Siapakah dia? Sementara itu, di lokasi acara peluncuran, para tamu mulai berdatangan. Cal juga terlihat hadir bersama Margaret sebagai bentuk dukungan politik terselubung. Namun, acara belum bisa dimulai karena Dwight masih belum kembali. Ketika Joan dan lainnya sedang menunggu, tiba-tiba seorang petugas kesehatan datang. Tanpa mereka ketahui, petugas itu merupakan bawahan Jaksa Agung yang bekerja sama dengan Samidi. Joan sempat ingin mengusirnya, tetapi Bodhi menyadari bahwa petugas itu punya kewenangan. Alhasil, dia meminta Joan menuruti permintaan sang petugas. Petugas tersebut langsung meminta ditunjukkan tempat penyimpanan bourbon. Dengan ditemani Bigfoot dan Goody, mereka kemudian masuk ke ruang penyimpanan. There's evidence of infestation. Right here. Ever seen the proceedings? Oh, come on, pal. Let's be serious. Petugas itu menilai ruangan tersebut tidak higienis dan berpotensi melanggar aturan. Mendengar bacotan terus-menerus, Bigfoot yang kesabarannya setipis sisa gaji di akhir bulan pun mengambil jalan singkat. Fuck me. Sementara di panggung acara, Cleo membuka acara dengan pidato basa-basi agar para pengunjung tidak bosan. Di tengah itu, Mitch diajak melihat petugas yang tewas secara mengenaskan seperti ayam geprek. Dia pun mengusulkan untuk membuat laporan palsu bahwa kejadian itu adalah kecelakaan ketika pemeriksaan berlangsung. Sementara itu, Samidi sedang menunggu kabar dari petugas tersebut. Tapi karena tidak kunjung mendapat laporan, dia lantas memutuskan datang langsung ke lokasi. Kembali ke acara setelah sambutan Cleo selesai, Dwight dan Tyson akhirnya tiba dengan wajah sumringah. Tapi ketika acara memasuki inti peluncuran, tiba-tiba Samidi datang bersama pasukannya dan membuat suasana menjadi mencekam. Dia langsung menunjukkan salah satu gentong bourbon yang pernah dia curi sebelumnya. Di depan semua tamu, Samidi mengeklaim formula bourbon milik Dwight adalah miliknya yang telah dicuri oleh ayahnya Cleo. Tidak berhenti sampai di situ, Samidi juga menyuruh Panjul untuk membuat situasi lebih ricuh dengan melakukan ini. Gun. Put the f***ing guns down. Akibat tindakan Samidi, banyak tamu memilih pergi, bahkan beberapa wartawan terlihat mencatat setiap kejadian. Hal tersebut tentu membuat Dwight sangat khawatir, sebab pemberitaan buruk dapat menghancurkan reputasi produk sebelum dipasarkan. Wajah Dwight dan anggota lainnya tampak lelah dan murung, namun Dwight tetap berusaha menyemangati kelompoknya bahwa mereka masih bisa bangkit. It's never. We're coming back stronger than before. Usai pesta yang berakhir berantakan itu, Dwight langsung merenung sambil nyebat dan minum kerating deng di rumah. Hingga tak lama, Bill datang untuk menanyakan keberadaan Dwight sebelumnya. Bill mulai curiga jangan-jangan Dwight bekerja sama dengan aparat, karena dia pergi tanpa kabar lalu mendatangi bar bersama seseorang yang tidak dikenal. Ternyata yang memata-matai Dwight tadi adalah anak buahnya Bill, tapi Bill beralasan kalau dia khawatir dengan Dwight sehingga memerintahkan anak buahnya untuk memastikan Dwight aman. Bill kemudian menduga pertemuan itu berkaitan dengan penggerebekan sebelumnya. Sontak Dwight membantah bahwa dirinya telah berkhianat, tapi dia tidak bisa bilang kalau tujuannya ke bar saat itu adalah untuk menjalankan misi dari FBI. Alhasil, Bill tetap salah paham dan merasa kecewa, padahal dia sudah setia dengan Dwight, bahkan sampai menolak tawaran Ray. Usai mengutarakan unek-uneknya, Bill lantas meninggalkan rumah itu dengan pikiran yang berkecamuk pusang tak karuan. Namun, saat di lampu merah, Bill malah diringkus oleh beberapa petugas berseragam, seolah semua kecurigaan sebelumnya tiba-tiba menjadi kenyataan. Don't you f***ing move. Keesokan harinya, Joanne bertanya alasan kedatangan Bill pada malam sebelumnya. Dwight yang mulai kesulitan menutupi semuanya pun akhirnya mengaku bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh FBI untuk menangkap seorang teroris. Mendengar itu, Joan kemudian ingin tahu alasan Dwight mau menuruti FBI. Dwight menjelaskan bahwa jika dia menolak, seluruh anggota kelompoknya akan masuk penjara.
sebab Musso mengetahui seluruh rencana, aksi, sampai jejak pembunuhan mereka. Namun, Dwight menegaskan bahwa dirinya akan tetap berjuang di bisnis Bourbon, sekalipun harus melawan rintangan besar. Dwight percaya bahwa kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. We're going to succeed, but we got to keep moving forward. Di sisi lain, beberapa polisi datang untuk memeriksa TKP di mana petugas kesehatan ditemukan innalillahi. Walaupun kematian itu dianggap sebagai kecelakaan, mereka tetap memutuskan menutup tempat penyulingan milik Dwight. Bodhi kemudian bertanya mengapa dirinya yang harus mengaku menemukan jasad tersebut. Lalu Mitch menjawab bahwa hanya Bodhi yang tidak terlihat mencurigakan sehingga cocok dijadikan tameng. It better work. Setelah itu, Dwight mengumpulkan seluruh anggotanya untuk rapat. Di sini, Dwight memutuskan untuk menjual bourbon secara ilegal sampai lisensi itu kembali. Rencananya, dia akan menjual ke kelompok tertentu yang tidak peduli urusan surat izin. Dwight kemudian menghubungi koneksi lamanya untuk mendistribusikan bourbon. Koneksi tersebut bersedia menjual namun memakai merek miliknya sendiri. Dwight menyetujui tawaran ini karena sudah memiliki rencana lanjutan di kepalanya. Setelah pertemuan selesai, Goody memberitahu Dwight bahwa Bill menghilang. Dwight merasa Samidi tidak mungkin melakukan itu, sehingga curiga pelakunya adalah kelompok New York yang dipimpin Ray. Oleh karena itu, Dwight memutuskan untuk menghubungi Ray dan meminta bertemu. Lalu tak lama kemudian, Dwight langsung berangkat bersama Tyson dan Bigfoot. Sementara di tempat lain, Mitch dan Cleo mencoba memaksa masuk gudang untuk mengambil bourbon yang akan dikirim. Tidak hanya mereka, terlihat Grace dan Bodhi juga bergerak memasarkan ciu legendaris itu ke tempat lain. Sedangkan di sisi Samidi, dia yakin kelompok Dwight tidak akan tinggal diam. Lalu si Jaksa Agung mengaku bahwa dia telah memasang alat pelacak di mobil Dwight saat kejadian malam itu. Samidi kemudian memerintahkan anaknya untuk mengikuti posisi mobil tersebut dan menghabisi Dwight. Berkat alat pelacak itu, Panjul dan anak buahnya berhasil mendeteksi keberadaan Dwight dan langsung membuntutinya. Namun, Dwight ternyata melihat gerak-gerik mencurigakan mereka. Menyadari ancaman ada di belakang, Dwight segera mengatur rencana baru. Begitu mereka mampir di Pertamini, benar saja anak buah Samidi langsung bergerak. Okay. This good? Oh, it's good. Good job. Untungnya, Bigfoot bisa mengatasi mereka dengan mudah. Melihat hal itu, Panjul sontak ketar-ketir karena ayahnya pasti akan memarahinya habis-habisan. Di saat yang bersamaan, Cleo dan Mitch sedang OTW menuju teman lamanya Dwight untuk menjual Ceyu. Tiba-tiba, Cleo bertanya seberapa besar Dwight bisa dipercaya dalam kondisi seperti ini. Mitch menjawab tanpa ragu bahwa Dwight bisa dipercaya 100%. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba dihentikan oleh polisi setempat yang sedang bertugas. Dan ternyata polisi tersebut adalah rekan Panjul yang diperintahkan untuk menangkap Mitch dan Cleo. Polisi itu bahkan memborgol Mitch dan Cleo selagi dirinya sok-sokan memeriksa barang mereka. Karena keadaan semakin mendesak, maka Mitch dan Cleo memilih langkah cepat dengan melakukan ini. Dan akhirnya mereka berdua berhasil lolos dari jebakan Panjul. Sesampainya di tempat tujuan, Cleo terheran-heran karena rumah tersebut berada jauh dari kota dan terasa seperti tempat persembunyian zaman perang. Akan tetapi, si Kai-Kai yang merupakan koneksinya Dwight menjelaskan bahwa usaha ilegalnya sudah berjalan puluhan tahun di wilayah ini. Sehingga lokasi terpencil adalah bagian dari strategi survival alias bertahan hidup. Kembali ke Dwight yang kini sudah sampai di sebuah restoran mewah untuk bertemu dengan Ray. Tak berselang lama, Ray muncul seperti yang sudah dijanjikan. Tapi ternyata dia juga mengajak si Paijo yang entah untuk apa dia di sana. Awalnya pertemuan berjalan tenang karena mereka membahas peluang bisnis Ciu yang akan dibangun.
Namun, Ray justru meminta bagian 80% dari pembagian keuntungan seolah dia yang paling berjasa dalam bisnis ini. Sontak permintaan tersebut membuat suasana langsung panas. Dwight yang kesal kemudian mendesak Ray agar memberitahu keberadaan Bill. Tapi Ray bersikeras tidak mengetahui apapun yang dimaksud Dwight sehingga pembicaraan berubah menjadi adu prinsip. You think like a fucking animal. Tell me what I did or I didn't do. Di tengah adu bacot yang semakin memanas, Panjul yang membuntuti Dwight langsung mengambil kesempatan untuk beraksi. Namun kemudian kita diperlihatkan dengan Bill yang dikurung di ruang interogasi di kantor FBI. Ternyata hilangnya Bill bukan pekerjaan orang-orang Ray, melainkan ulah si Musso. Sementara itu, saat di bar Goody mendapat kabar bahwa Arman ditemukan tewas akibat COD sama malaikat maut di sebuah kontrakan. Dia pun langsung mengabari Dwight yang selamat dari serangan Panjul dan sedang OTW menuju bar. Setelah kejadian penyerangan yang dilakukan Panjul, Ray mencoba menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Dia curiga Dwight yang merencanakan itu dan sengaja menjebaknya. Namun Dwight langsung membantah dan bilang bahwa justru dirinya lah yang menjadi incaran. Kemudian setelah dirasa cukup jelas, Ray kembali membahas soal kerjasama yang sempat tertunda. Di sini, Dwight menyampaikan rencana besar untuk memperluas bisnis bourbon, yaitu bukan hanya ke klub tetapi juga ke hotel dan beberapa tempat retail lainnya. Maka dari itu, Dwight membutuhkan akses menuju kawasan timur laut. Dan disinilah Ray dijadikan pintu masuk karena dia punya nama besar di Atlantic City dan Las Vegas. Sementara Ray yang menyadari potensi besar bisnis bourbon milik Dwight langsung setuju untuk bergabung dalam proyek CU tersebut. I'll help you. Tapi masih ada hal lain yang perlu diurus, yaitu lisensi dari lokasi penyulingannya yang saat ini masih dibekukan oleh BPOM. Maka dari itu, dia mencoba menemui Jaksa Agung untuk membujuk agar izin tersebut dilepaskan. Dalam perjalanan menuju kantor Jaksa Agung, Bigfoot sempat bertanya alasan mengapa Tyson sudah jarang mengantar Dwight belakangan ini. Dwight pun menjawab bahwa Tyson sedang ingin memperdalam ilmu supaya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Begitu sampai di kantor Kejagung alias Kejaksaan Agung, Dwight menyempatkan untuk update sosmed dulu. Lalu begitu bertemu dengan si jaksa korup, Dwight malah dikira hendak menyerah terhadap tekanan Samidi. Namun, karena kemampuan bicara Dwight cukup licin, Jaksa Agung mulai terbawa suasana. Dwight menggambarkan Samidi sebagai sosok mafia yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Selain itu, Dwight juga menyampaikan bahwa Samidi tidak segan membuang sekutu ketika harapannya tak terpenuhi. Berbeda dengan Dwight yang justru akan setia pada sekutu yang sudah mempercayainya apapun yang terjadi. Maka dari itu, dia merasa mereka akan cocok bekerja sama asalkan Jaksa Agung mau membantu mengembalikan lisensi untuk penyulingan ciunya. You have no idea who this man is. Exactly. Namun, Jaksa Agung tampaknya tidak semudah itu diyakinkan. Karena itulah Dwight meminta bantuan Margaret, mengingat istri Jaksa Agung ternyata teman dekat Margaret. Margaret yang mengetahui kekasihnya sedang butuh pertolongan langsung menghubungi istri Jaksa Agung dan mengatur pertemuan khusus. Dari obrolan tersebut, Margaret mengetahui bahwa rumah tangga Jaksa Agung sedang bermasalah. Selain itu, dia juga mendapat informasi bahwa Jaksa Agung memiliki kecanduan terhadap perjudian. Maka Margaret langsung melipir untuk memberitahu Dwight bahwa mereka kini memegang aibnya si jaksa. That's good. So do I. Dan rencana berikutnya adalah menjebak Jaksa Agung melalui permainan judi di bar. Untuk menjalankan rencana, malamnya Dwight meminta bantuan Cal si calon gubernur supaya bisa mengajaknya bertemu. Cal dianggap cocok karena namanya mulai dikenal di kalangan pejabat. Dari sisi Cal sendiri, dia melihat keuntungan besar jika Jaksa Agung berpihak kepadanya. Maka tanpa basa-basi, rencana tersebut langsung dia setujui. Sementara di bar, Tyson terlihat sedang belajar pada Goody tentang cara mencari uang.
Apakah dia perlu ngepet atau jadi simpenan pejabat? Menurut Goody, karena Tyson masih muda, dia menyarankan agar Tyson menyentuh bisnis garam Cina di area kampus. Ajaran sesat jangan dicontoh ya adik-adik. Namun Tyson terlihat tertarik. Dia lalu mengajak salah satu bartender cantik yang kita panggil saja Nurul untuk bekerja sama. Dari situ, Nurul langsung mengajak mereka ke suatu tempat, yaitu sebuah lokasi pesta milik anak-anak konglomerat, yang mana salah satunya merupakan keturunan Raja Minyak dari Tulsa. Tomorrow, then. To do your prep work first. Here he goes with this shit. Maka besoknya mereka langsung menjalankan rencana dengan menyamar sebagai petugas yang melakukan penggeledahan. Dengan begitu, mereka bisa mengambil barang haram dan uang di tempat itu tanpa khawatir dilaporkan. Karena jelas anak-anak itu tidak mungkin melapor telah kehilangan barang haram, bukan? Sesaat setelah Nurul memastikan keadaan aman, Goody dan Tyson langsung menjalankan aksi mereka. Karena anak-anak itu ketakutan dan tidak berani melawan, mereka berhasil menguasai ruangan dengan santuy. Namun tanpa disangka, salah satu dari mereka ternyata mengenali Aison sebagai teman lama. Namun Tyson tak memperdulikan itu dan tetap fokus dengan aksinya. Setelah semua barang terlarang dan uang berhasil digasak habis, mereka keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu saat bagi hasil, Goody hanya meminta uangnya saja. Sedangkan barang haram itu dibagi dua untuk Tyson dan Nurul. Bagi Nurul, pembagian seperti itu tidak masalah sebab dia yakin bisa menjual barangnya dengan cepat. I can sell this shit in 10 minutes. Sementara itu, Jaksa Agung datang ke bar sekaligus kasino milik kelompok Dwight sesuai ajakan dari Chal. Pada awalnya, Jaksa merasa aneh mengapa pertemuan penting dilakukan di tempat seperti itu. Tetapi Chal berdalih bahwa dia hanya ingin berbaur dengan semua kalangan. Padahal tujuan utamanya adalah untuk memancing Jaksa masuk perangkap. Sementara dari tempat tersembunyi, Dwight dan anak buahnya memantau mereka sambil menunggu momen yang tepat. Tak lama setelah itu, Dwight mengirim Grace untuk memberikan koin gratis kepada Jaksa Agung sebagai umpan bermain. Dan benar saja, si Jaksa tidak sanggup menahan godaan syaiton yang terkutuk. Gacor! Ketika Dwight melihat umpannya mulai dimakan, saat itu juga dia menerima kabar tentang kedatangan Samidi. Dengan santuy seperti biasa, Dwight menemui Samidi yang ternyata sudah tahu si Jaksa sedang di tempat Dwight. Samidi mencoba mengancam agar Dwight tidak mendekati orang-orang yang mendukungnya. Namun Dwight berkata kalau manusia mudah berubah secepat membalikkan telapak tangan, yang artinya orang yang berpihak ke Samidi sekarang bisa jadi berpindah ke pihak Dwight beberapa saat kemudian. I'll bury you next. Stay away from my people. Di awal permainan, Jaksa Agung dibuat menang berkali-kali sehingga merasa percaya diri. Ketika waktunya tiba, Dwight memerintahkan Grace untuk mengganti dadu yang sudah disiapkan. Alhasil dalam hitungan menit seluruh keberuntungan Jaksa menghilang begitu saja. Melihat itu sebagai peluang, Dwight kemudian menawarkan pinjaman dalam jumlah besar. Tetapi karena dadu tersebut terus memihak rumah, Jaksa kembali kalah sampai akhirnya dia rungkat. Dan saat si Jaksa kena mental, Dwight muncul sambil menyampaikan bahwa Jaksa telah berutang ratusan ribu dolar kepadanya. Di sini si Jaksa baru tahu kalau Dwight pemilik kasino tersebut. Namun disinilah inti rencananya. Dwight bersedia menghapus seluruh utang dengan syarat Jaksa Agung bersedia menjadi sekutunya. Dwight juga meyakinkan bahwa dia bisa melindungi Jaksa dari ancaman Samidi. You let me protect you. I've got your back. Beberapa saat setelahnya, di rumah Samidi tiba-tiba kedatangan sebuah paket misterius yang berisi pesan melalui sebuah buku. Di situ tertulis bahwa Samidi sudah kalah. Samidi yang paham dengan maksud pesan itu tanpa basa-basi langsung bergegas menemui Jaksa Agung. Karena merasa dikhianati, dia pun ngamuk sejadi-jadinya hingga melakukan hal ini. Belum puas menampilingi si Jaksa, Samidi sudah lebih dulu dihentikan oleh tim keamanan. Bukan itu saja, dia bahkan langsung dijebloskan ke penjara saat itu juga.
Sementara King Dwight sedang berbunga-bunga karena berhasil mendapatkan kembali lisensi untuk pabrik ciunya. Namun beberapa saat kemudian Samidi langsung bebas dan dijemput oleh Panjul anaknya. Begitu mereka sampai rumah, Dexter si teroris sudah menunggu dan mengatakan kalau dia dikirim untuk membunuh Samidi. Loh, ternyata si Jamet berkhianat karena merasa Dwight tidak bisa dipercaya. Dia bahkan menawarkan diri untuk menghabisi Dwight beserta orang-orang terdekatnya. You showed up at the right time. Di sisi lain, Carl sedang mempersiapkan acara di sebuah hotel untuk kampanye pencalonan dirinya menjadi gubernur. Saat itulah Dexter menyusup masuk dengan menyamar menjadi teknisi, lalu memasang alat peledak. Setelah dari situ, dia langsung menelepon Dwight dan menagih pelunasan. Dia juga mengajaknya bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh Dwight. Begitu deal, Dwight segera mengabari Musso, kemudian menjemputnya di suatu tempat. Tapi di sini Dwight bilang kalau dia tahu Musso telah menculik Bill, maka dari itu dia meminta Bill segera dibebaskan. Setelah ketahuan, Musso akhirnya mengaku menahan Bill karena bos gangster itu dianggap bisa mengacaukan rencana mereka. He stays in until I say otherwise. It's getting dark. Let's go. Saat di perjalanan, Musso mengungkap alasan kenapa dia sangat ingin menangkap Dexter, yaitu karena si Jamet telah membunuh sahabatnya dalam sebuah aksi pengeboman. Musso bersikeras akan menghukum Dexter sesuai aturan. Namun, Dwight ingin Musso menyerahkan hukuman itu kepadanya, yang tentu saja kita warga nobar semua tahu akan lebih brutal daripada sekadar membusuk di penjara. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di titik pertemuan. Selagi Dwight bertemu si Jamet teroris, Musso menunggu sambil memantau dari jauh. Di sini, Musso juga memberi Dwight alat penyadap. Tapi alat tersebut diam-diam dibuang oleh Dwight. Apa yang akan dia lakukan? Yap, King Dwight tentu tak sebodoh yang Dexter kira. Saat Dexter mengancam dengan senjata, tiba-tiba Mitch dan Bigfoot muncul. Dan ternyata Dwight sudah memiliki rencananya sendiri. Get him up. Checking for tracking devices. Didn't expect to be on the wrong end of the double cross. Sementara itu, Musso yang tidak mendengar apapun memutuskan untuk memeriksa. Dan begitu melihat tempat itu kosong, dia hanya bisa misuh-misuh karena sudah kehilangan jejak. Sementara di sisi lain, Tyson masih sibuk dengan bisnis garam Cina. Kini dia dan Nurul menyewa tokonya Bodi untuk mengadakan pesta sekaligus memasarkan produk. Namun semua ini dia lakukan tanpa sepengetahuan King Dwight. Pesta garam itu dihadiri oleh banyak muda-mudi, tapi di tengah itu tiba-tiba Panjul menemui Nurul dan mengajaknya untuk bicara empat mata. Siapa sangka Panjul rela mengkhianati ayahnya sendiri dengan mengungkap rencana Samidi yang ingin melukai orang terdekatnya Dwight. Dan semua itu dia lakukan karena tidak ingin Nurul ikut terluka. Something about a hotel. And hurting a lot of people. Maka kemudian Nurul langsung memberitahu Tyson. Saat itu juga Tyson sadar kalau yang diincar Samidi adalah hotel tempat Carl mengadakan kampanye. Di waktu bersamaan, Dwight membawa Dexter ke sebuah gudang terpencil. Setelah menyandra si Jamet, dia lalu menyiksanya secara brutal-brutalan. Dia melakukan itu untuk membuat Dexter mengakui semua kejahatannya. Setelah mendapatkan semua nama, Dwight lalu menyerahkan si Jamet ke Mitch dan Bigfoot. Tak berselang lama, Dwight mendapat kabar dari Tyson soal rencana pengeboman di hotel. Maka setelah mengabari Musso dan membuat Dexter mengaku, mereka langsung melakukan hal ini. Setelah itu, Dwight segera tancap gas ke hotel sambil berusaha menelepon Margaret. Sayangnya, sang kekasih tak kunjung menjawab panggilan karena sedang asik carmuk dengan pejabat lain. Beruntung, Dwight bersama polisi pasukan Musso tiba tepat waktu sehingga para tamu berhasil diamankan. Tepat setelah Dwight membawa Margaret keluar, tiba-tiba
Usai kejadian itu, Musso langsung memarahi Dwight karena bertindak di luar kesepakatan. Dia juga mengajak Dwight bertemu lagi besok untuk mengungkap apa yang dilakukan Dwight terhadap Dexter. Come on, man, wait, I'll get you the money. Lalu kita beralih ke Ray yang tentu saja tak sebaik yang kita kira. Karena meskipun sudah sepakat jadi rekan bisnis, kini dia malah menyewa pembunuh bayaran bernama Russell Lee Washington untuk menghabisi Dwight. Russell sempat menolak karena menurutnya menghadapi Dwight sama saja dengan COD sama malaikat maut. Namun Russell tak memiliki pilihan selain menuruti perintah si mafia New York. Sementara Dwight sendiri sekarang sedang memenuhi janji dengan Musso. Si kepala FBI mendesak agar Dwight memberitahu keberadaan Dexter. Namun menurut Dwight hal itu tidak penting. Karena yang penting sekarang dia sudah mendapat semua pengakuan kejahatan Dexter termasuk orang-orang yang terlibat dengannya. Tapi ada harga yang harus dibayar jika Musso ingin Dwight memberikan informasi itu, yaitu Dwight menginginkan lisensi untuk ciunya supaya dia bisa memasarkan produk bahkan sampai ke luar negeri secara legal. Besoknya, kita diperlihatkan dengan Russell yang sudah sampai di kasino milik Dwight. Dia bersikap seperti pelanggan biasa hingga tak lama targetnya yang tak lain adalah Dwight menampakkan diri. Russell memantau dari kejauhan, yang mana saat itu Tyson sedang mengaku ke Dwight kalau dia punya bisnis garam Cina bersama Nurul. I'm proud of you. Nice suit too. Oh yeah, you like it? I designed it myself. Lantas begitu Tyson pergi, Russell langsung menghampiri Dwight. Tapi plot twistnya, di sini Russell menyapa Dwight dengan santuy, seolah mereka adalah teman lama yang sedang reunian. Setelah basa-basi singkat, Dwight lantas menanyakan tujuan Russell jauh-jauh datang ke Tulsa. Dari situlah Russell akhirnya berkata jujur kalau dia disewa Ray untuk menghabisi Dwight. Namun, Russell bilang dia tak akan melakukannya, meskipun dia paham betul dengan resikonya jika berani menolak perintah sang mafioso. Listen, why don't you come to my house for dinner? Thinking about my own self-preservation. My friend, thanks for the break. Rupanya, Russell punya hutang budi dengan Dwight karena dulu Dwight pernah menyelamatkan nyawanya saat di penjara. Lalu Goody yang mengetahui Dwight dalam bahaya langsung memperketat keamanan, bahkan akan mengatur kerjasama dengan seluruh jaringannya di Tulsa. Di sisi lain, Panjul sedang pusiang 7 keliling karena kehilangan seluruh distributor. Mereka bahkan meretur ciunya dan memutus kontrak begitu saja. Dia pun segera melapor ke ayahnya yang seketika langsung kerasukan Sumala. Your life! Your goddamn blood! Your mother! Right here! Sementara itu, Russell yang baru sampai di penginapan langsung mendapat telepon dari Ray. Dia lalu menyampaikan kalau dia menolak tugas yang diberikan oleh Ray. Tapi tentunya Ray tidak akan membiarkan Russell pergi begitu saja. I will throw your worthless body out in the street. You don't ever go against me. Malamnya, Russell datang ke rumah Dwight untuk minum jamu kunir asam bersama. Maklum, udah kai-kai rawan asam urat. Lalu di sini Dwight mengungkap informasi penting dari sumber terpercaya, yaitu bahwa Ray mulai bergerak mengirim seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka berdua. Oleh karena itu, keduanya pun langsung tancap gas menuju lokasi si pembunuh bayaran, yang mana diperkirakan dia sedang berada di Oyo, tempat Russell menginap. Benar saja, tak lama asasin asal New York itu keluar dari salah satu kamar. Tapi rupanya bukan hanya satu, melainkan 2 jamet yang mengincar nyawanya Russell. Lantas tanpa banyak cincong, Dwight dan Russell pun langsung beraksi membrutal.
Usai menghabisi kedua algojo dengan sangat mudah, mereka kemudian segera pergi dari sana. Dan tak lama, Paijo muncul saat TKP sudah didatangi tim kepolisian. Maka dia pun langsung melapor ke Rai. Di sisi lain, Joanne tertidur di kantor sebab terlalu lelah mengurus dokumen di pabrik penyulingan Ciu. Hingga tiba-tiba dia terbangun karena mendengar ada penyusup masuk. Ternyata dia adalah cecunguknya Samidi yang langsung menodongkan senjata ke kepala Joanne. Mr. Dunmire would like to speak to you. Keesokan harinya, Dwight sedang membicarakan perkembangan kampanyenya Cal dengan Margaret. Lalu Margaret berkata kalau dia ditunjuk langsung oleh Cal untuk menjadi penasehat di pemerintahannya. Namun Dwight menentang karena takut Margaret dan Cal lama-lama akan terlibat dalam perasaan. Setelah itu, Dwight mencari Joanne, tapi kamar sang adik kosong melompong. Begitupun di pabrik penyulingan Ciu, Mitch dan kawan-kawan juga tak menemukan keberadaannya. Dari situlah Dwight sadar kalau adiknya telah menghilang. Hingga sesaat kemudian, Samidi menelepon dan Dwight mendengar suara Joanne di sana. Blood or bourbon, Mr. Manfredi? What's more important to you? Di sini Samidi menawarkan untuk menukar Joanne dengan bourbon legendaris. Namun Dwight bersumpah akan menghabisi Samidi dengan cara paling brutal. Dwight pun langsung mengumpulkan seluruh anggotanya lalu memerintahkan Mitch agar mempersiapkan persenjataan. Sebab sebentar lagi perang besar akan dimulai demi menyelamatkan Joanne. Let's get to it. Sementara itu, kini Samidi mulai mendesak Joanne untuk menandatangani dokumen penyerahan pabrik Ciu kepadanya. Joanne pun bersikeras menolak karena dia yakin kakaknya pasti akan menyelamatkannya. Alhasil Samidi pun langsung membungkam mulutnya rapat-rapat. Hingga tak berselang lama, si Panjul diam-diam masuk dan langsung melepas kain yang menutup mulutnya Joanne. Dia bahkan memberi Sandra ayahnya itu minum sebelum meminta Joanne untuk menuruti saja kemauan ayahnya. Tapi menurut Joanne, meskipun dia sudah menandatangani dokumen, dia tak yakin Samidi akan melepaskannya begitu saja. You think Dwight's gonna let him get away with this? No. Di tengah kepusingan Dwight yang memikirkan nasib adiknya, Russell muncul dan menyatakan bersedia membantu Dwight dalam peperangan. Bukan itu saja, Bigfoot juga membawa pasukan yang badannya kayak gapura kabupaten. Lalu setelah pasukan dan persenjataan telah siap, King Dwight langsung memimpin rapat untuk menyusun strategi. Saat itulah Panjul bergabung yang sontak membuat Dwight dan lainnya langsung naik pitam. That expression usually means your ass ought to be in a box. You are one lucky motherfucker. I want to help. Namun, Panjul meyakinkan kalau dia hanya ingin menebus dosa dan sudah tidak berada di pihak ayahnya lagi. Awalnya yang lain tak percaya hingga Nurul mengungkap kalau Panjul lah yang memberitahunya soal bom di hotel tempo hari. Mendengar itu, akhirnya Dwight Chase pun luluh dan mau menerimanya. Sehingga Panjul langsung diminta untuk membeberkan titik-titik aman dan rawan yang ada di rumahnya. When do you expect your brother to react? This is no goddamn joke! Begitu rencana telah matang, Dwight dan anggotanya segera tancap gas menuju rumah Samidi. Sementara itu, Goody diminta tetap di bar untuk berjaga kalau amit-amitnya Dwight tidak selamat. Di malam bolong, Mitch dan lainnya mulai mengendap masuk lalu berpencar di sekitar rumah. Sementara Dwight fokus menyelamatkan Joanne dan setelah itu peperangan brutal pun akhirnya pecah. This too motherfucking easy. Namun di tengah itu, Samidi justru kabur lewat pintu belakang setelah mencoba menyerang Dwight. Sementara Dwight perlu memastikan Joanne aman sebelum bergegas mengejar Samidi.
Ternyata Samidi bersembunyi di pabrik ciu miliknya yang berada tak jauh dari rumah. Dan disinilah Dwight dan Samidi akhirnya by one. Setelah puas membuat Samidi babak belur, Dwight langsung menggantung kai-kai itu kayak jemuran bau apek. Dan tanpa banyak bacot lagi, Dwight langsung melakukan ini. Dan akhirnya saingan terberatnya Dwight dalam bisnis ciu bourbon kini telah lenyap. Lalu besoknya Dwight kembali berkumpul bersama Joanne dan lainnya untuk merayakan kemenangan. Di sini Russell mengatakan kalau dia sangat senang bisa bertemu si Raja Tulsa dan anggotanya. Namun dia harus pulang kampung ke Nganjuk untuk menikmati masa pensiun dan memulai hidup baru. Love you, man. Love you, man. Stop it. Tak berselang lama, Musso mengajak Dwight untuk bicara empat mata. Ternyata dia ingin memberikan lisensi pemasaran ciu yang Dwight minta dan menukarnya dengan informasi tentang sindikat terorisme yang dilakukan almarhum Dexter. Tapi hal itu bukan berarti kerjasama mereka selesai. Dwight dinilai masih punya hutang dengan Musso yang sudah membebaskannya dari penjara. So, Hopefully. Dan series pun tamat. Terus gimana kira-kira nasibnya si Ray? Apakah akan ada season 4? Atau ada di spin-off Nola King yang rumornya nih tentang kehidupan Russell selama di Nganjuk? Yang pasti kita belajar dari Dwight bahwa loyalitas adalah kunci dari kesuksesan. Tapi kalau loyalitasnya ke orang yang salah, itu namanya apa coba? Bungul. Mau-mau aja dimanfaatin. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang berharap orang tua ngaku kalau sebenarnya CEO. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, bantuin dong passwordnya apa? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.